Oke, terima kasih Arta sudah diingatkan. Benar-benar. Sudah saya record sekarang ya. Baik, Bu. Oke, kemudian proses hidrasi transdelta enoil CoA itu menghasilkan gugus hidroksil. Jadi yang tadi awalnya dia ikatannya rangkap, diubah menjadi gugus hidroksil pada atom karbon betanya. Jadi seperti ini bentuknya. Makanya beta oksidasi ya, ingat kalau beta oksidasi itu artinya yang di otak-atik adalah atom karbon beta dan sekitarnya. Kemudian setelah mendapatkan molekul dengan gugus hidroksil seperti ini, kita lanjutkan dengan proses oksidasi lagi. Proses oksidasi yang kedua ini menghasilkan NADH, jadi bukan lagi FADH2 ya. Dan sekali lagi enzim yang digunakan adalah dehidrogenase. Nah, kalau prosesnya oksidasi gugus hidroksil, artinya gugus hidroksil ini akan diubah menjadi gugus keton. Maka komponen yang dihasilkan setelah proses oksidasi yang kedua adalah beta ketoasil CoA. Dan proses yang terakhir adalah proses tiolisis. Proses tiolisis ini artinya dilakukan pemotongan dan dilakukan penambahan CoA, penambahan gugus koenzim A seperti ini ya. Nah, lihat di sini ditambahkan gugus CoA supaya asam lemak yang sisanya di sini punya gugus CoA juga. Jadi yang awalnya tadi karbonnya 16, dia akan menjadi karbonnya 14 karena sudah dipotong di bagian sini. Ya, di bagian sebelahnya atom karbon beta. Nah, kemudian proses beta oksidasi di sini akan berlanjut berulang untuk mendapatkan 7 asetil CoA dan 7 NADH, 7 FADH2. Nah, sekarang kita review juga bagaimana kita mendapatkan jumlah ATP yang didapatkan dari proses beta oksidasi. Nah, sekarang kita ngomongin asetil CoA-nya dulu. Tadi kan saya menggunakan contoh 16 karbon. 16 karbon itu akan dipotong-potong dua-dua. Artinya ya, berarti asetil CoA yang dihasilkan itu ada 8. Karena 16 dibagi 2. Nah, 8 asetil CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs, di mana masing-masing siklus Krebs akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, berarti masing-masing dikali 8 kan? Karena kita punya 8 modal asetil CoA. Nah, yang kita dapatkan sekian nih. Nah, itu dari siklus Krebs aja, dari asetil CoA-nya aja. Nah, padahal pas kita lakukan proses beta oksidasi itu, kita juga menghasilkan 7 FADH2 dan 7 NADH. Maka kita tambahkan aja di sini. Jadi kita 7 ditambahkan 20, 7 ditambahkan yang 8, berarti kita punya 15 FADH2. NADH-nya juga 7 ditambahkan 24, artinya kita punya 31 NADH. Nah, semuanya kita convert menjadi ATP, di mana NADH itu setara dengan 3 ATP atau 2,5 ya. FADH2 itu setara dengan 1,5 atau 2 ATP. Biar mudah ngitungnya, kita pakai 3 dan 2 saja ya. Sehingga ini jumlah ATP yang kita punya. Dan ingat satu lagi, bahwa dalam proses siklus Krebs, 1 asetil CoA itu juga menghasilkan 1 ATP. Jadi kita juga punya 8 ATP dari proses siklus Krebs. Proses siklus asam sitrat. Jadi kita punya 8 ATP, maaf. Sehingga totalnya ada 131 ATP yang kita punya dari proses 1 kali kita memotong beta, 1 kali kita melakukan pemotongan pada proses beta oksidasi. Artinya di sini kita mempunyai 7 siklus ya. Kita mempunyai 7 siklus beta oksidasi.
kita akan mendapatkan 8 ATP dari 7 siklus beta oksidasi itu. Namun kita juga perlu ingat bahwa pada proses penambahan gugus CoA pada asam lemak itu membutuhkan 1 ATP. Maka di sini kita dikurangi -1. Maaf, kenapa? Masih nggak gerak ya pointernya ya? Halo, Bas? Di bagian beta oksidasi, Bu. Di bagian beta oksidasi, bagian yang mananya? Bagian ini ya kali ya? Bagian ketika kita selesai melakukan beta oksidasi, kita lanjut siklus Krebs kan, karena hasilnya adalah asetil-CoA. Nah, di situ kita menghasilkan ini. Nah, masing-masing kita tambahkan dengan hasil dari beta oksidasi sendiri. FADH-nya ada 7. Kenapa? Ibu dari iya? tadi nulis tidak kelihatan, Bu. Oh iya? Kenapa? Pointernya itu masih di desktop bawah, Bu. Oh ya Allah, mohon maaf ya. Mungkin share screen-nya bermasalah, Bu. Oh, bentar. Gimana? Masih nggak kelihatan ya? Sudah kelihatan, Bu. Aduh, mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Terima kasih banget udah diingetin. Jadi, yang mana tadi yang belum aku jelasin? Ngitung Yang ATP-nya bagian udah belum? bagian ini semuanya belum kelihatan, Bu, tadi. Oh, waduh maaf ya teman-teman ya. Oh, kenapa aku hapus ya? Nggak bisa diambil lagi. Nggak apa-apa. Kita mulai. Oke, kita ulangin ya. Jadi gini teman-teman, pada proses beta oksidasi, asetil-CoA yang dihasilkan pada 7 siklus ya, 7 siklus beta oksidasi. Kita akan mendapatkan ini, 1, 8 asetil-CoA, 7 FADH2, dan 7 NADH. Itu hasil dari beta oksidasi 7 siklus yang dilakukan pada asam lemak yang punya 16 karbon. Jadi hasilnya ini nih. Kalau kita punya 16 karbon, kita melakukan 7 siklus beta oksidasi. Kalau ada masalah lagi tolong dikasih tahu ya. Kalau nggak ada masalah kita lanjutin. Nah, sekarang kita bahas yang asetil-CoA dulu. Asetil-CoA itu akan masuk ke dalam siklus Krebs, di mana ketika dia masuk ke dalam siklus Krebs, dia akan menghasilkan masing-masing 1 asetil-CoA ya. Masing-masing 1 asetil-CoA itu akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Karena masing-masing asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs. Oke? Nah, padahal kita punya 8 nih. Kita punya 8 asetil-CoA. Jadi, kita akan mendapatkan 24 NADH, karena dikali 8 ya. 8 FADH2 dan 8 ATP. Itu dari proses dari asetil-CoA-nya saja. Nah, padahal pada proses beta oksidasi, kita juga mendapatkan 7 FADH2 dan 7 NADH. Jadi berapa total FADH2 dan NADH yang telah kita dapatkan setelah kita melakukan proses beta oksidasi? Ya kita total aja. Jadi NADH yang kita punya 24 ditambah 7. Berarti kita punya 31 NADH. FADH2 yang kita punya ada 8 ditambah 7. Berarti kita punya 15. ATP-nya tetap ya, kita tetap punya 8 ATP. Nah, kalau semuanya kita convert menjadi ATP, di mana NADH itu setara dengan 3 ATP dan FADH2 setara dengan 2 ATP, maka kita akan punya 93 ATP, kemudian kita akan punya 30 ATP, dan di sini kita akan tetap punya 8 ATP.
Jadi totalnya kita akan mempunyai 131 ATP dalam satu kali kita dalam gini. Kita akan punya 131 ATP dalam proses 7 siklus beta oksidasi dari 16 karbon asam lemak. Nah, tapi jangan lupa, pada proses aktivasi atau penambahan gugus CoA, kita akan membutuhkan 1 ATP. Ingat, di sini yang tadi saya jelaskan di awal ya. Ini. Nah, pada proses ini pengubahan asam lemak menjadi asam lemak koenzim A, itu kita perlu 1 ATP. Itu hasil bersihnya, keuntungan bersih kita hanyalah, ya bukan hanya sih ya, kita punya untung 130 ATP. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan tentang beta oksidasi. Dan gimana kita bisa ngitung energinya. Oke, gimana? Sudah paham ya? Berarti tentang beta oksidasi, ingat ada 4 tahapnya. Masing-masing apa yang dihasilkan, kalian harus sudah mengerti. Terus gimana saya mendapatkan 93 ini, kalian juga harus sudah mengerti ya. Saya gimana mendapatkan 31, kalian juga harus mengerti. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Nah, ini mohon maaf, kemarin mungkin saya ngejelasinnya belum clear tentang bagaimana proses beta oksidasi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap. Maka di sini akan saya jelaskan ulang supaya lebih jelas. Seperti yang saya jelaskan kemarin, saya memberikan contoh asam linoleil, yaitu salah satu omega 6 yang biasa kita dapatkan dari makanan. Nah, sebenarnya prosesnya itu mirip, karena memang beta oksidasi itu dasarnya ya 4 step tadi yang kemarin yang tadi kita bahas. Oksidasi, hidrasi, dan kemudian oksidasi lagi, dan ditutup dengan piolisis. Nah, tetapi kalau dia punya ikatan rangkap seperti ini, akan perlu tambahan isomerasi dan reduksi. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, yang jadi masalah pada molekul ini adalah pada atom karbon nomor 9 dan atom karbon nomor 12. Tapi atom-atom karbon sebelumnya baik-baik saja. Untuk itu kita bisa langsung melakukan beta oksidasi secara normal dalam 3 siklus. Sehingga kita mendapatkan 3 setil CoA. Dan tentu saja masalah akan terjadi ketika kita sudah menemui ikatan rangkapnya di depan mata kita seperti ini. Nah, kalau ada ikatan rangkap seperti ini, enzim enoil CoA hidratase tidak akan dapat melakukan tugasnya karena enzim enoil CoA hidratase hanya bekerja pada ikatan cis, ikatan trans. Jadi apabila kita mendapatkan suatu asam lemak dengan molekul cis seperti ini dengan konformasi cis, maka tidak bisa dilakukan beta oksidasi secara normal. Untuk itu perlu dilakukan isomerasi. Enzim yang digunakan tentu saja isomerase, sesuai tugasnya ya. Nah, isomerasi ini dilakukan dengan memindahkan, jadi dipindah nih ke sampingnya, ikatan rangkapnya dipindah ke sampingnya. Selain itu, konfigurasinya juga diubah, yang awalnya cis jadi trans. Sehingga molekul yang kita dapatkan seperti ini. Nah, tadi kan ikatan rangkapnya di atom yang nomor 4. Kita ubah jadi yang nomor 3 dan 2. Di antara atom karbon nomor 3 dan 2. Nah, dari sini, barulah enoil CoA hidratase itu bisa menghidrasinya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan beta hidroksi asil CoA.
Jadi bisa dilakukan proses beta oksidasi secara normal. Dan dipotongnya itu di sebelah sini nih. Nah, dan dihasilkan satu asetil CoA saja. Nah, kemudian dilakukan beta oksidasi lagi. Jadi enzim-enzim di dalam tubuh kita itu masih berusaha ya. Dia masih berusaha untuk melakukan beta oksidasi sampai notok gitu loh. Sampai dia, waduh udah nggak bisa kerja nih. Barulah dia pakai cara lain. Nah, kemudian dia lanjutkan beta oksidasi lagi, dioksidasi kan yang pertama ya, dioksidasi, kemudian dihidrasi. Sehingga yang dihasilkan seperti ini. Ini adalah produk setelah kita melakukan proses hidrasi oleh enoil CoA. Ini adalah produk setelah kita melakukan proses oksidasi ya. Jadi hasilnya berupa enoil pada atom karbon beta dan atom karbon alfa. Nah, lagi-lagi proses hidrasinya tuh nggak bisa berlangsung. Walaupun ini sudah trans, enoil CoA hidratase itu tidak bisa bekerja ketika ada ikatan rangkap di sebelahnya seperti ini. Jadi kalau kalian tahu ini tuh semacam resonansi kan ya. Jadi ada ikatan rangkap berseling seperti ini. Nah, enoil CoA itu nggak bisa menerima substrat seperti ini. Lagi-lagi kita perlu memodifikasinya. Nah, kali ini kita lakukan reduksi. Nah, reduksi berarti enzimnya adalah reduktase. Dan yang karena kemarin kan kalau oksidasi hasilnya adalah NADH, kalau reduksi hasilnya adalah NAD+. Malah NADH-nya yang digunakan ya. Nah, reduksinya itu dia bukan hanya menghilangkan ikatan rangkap ini dan ini, tapi dia juga menambah ikatan rangkap di sebelah sini. Maka di sini kita punya molekul seperti ini. Dua ikatan rangkapnya dihilangin, tapi diganti dengan ikatan rangkap di tengah. Jadi di antara keduanya. Nih, di sini ya. Jadi yang dua dihilangin, tapi ditambahin satu. Oh, aku ganti warna deh. Beda. Nah, ditambahin di sini. Ditambahin di situ, lagi-lagi enoil CoA hidratase masih belum bisa untuk melakukan hidrasi. Karena harusnya ikatan rangkapnya itu ada di sini. Ada di antara karbon beta dan alfa. Bukan di sebelahnya. Maka dilakukan isomerasi lagi. Biar ikatan rangkap yang di sini berpindah ke sebelahnya. Seperti ini. Barulah setelah itu proses beta oksidasi bisa dilakukan secara normal dan dihasilkan 5-asetil CoA. Oke, itu untuk beta oksidasi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap dan mempunyai konfigurasi cis. Oke, ada pertanyaan tentang beta oksidasi yang telah kita pelajari. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Oke, sudah jelas berarti ya? Oke, kalau sudah jelas saya lanjut ya. Saya rencananya hari ini sebenarnya pengen ngasih materi tentang sintesis asam lemak. Tapi saya berpikir beta oksidasi kayaknya masih perlu dikasih beberapa tambahan. Jadi sebelum masuk ke sintesis asam lemak, saya ingin memberikan satu materi lagi tentang beta oksidasi. Jadi ada satu yang belum kita bahas, adalah asam lemak yang mempunyai atom karbon ganjil. Sebenarnya asam lemak di dunia itu memang kebanyakan dia mempunyai atom karbon genap. Kita juga tidak bisa mensintesis asam lemak yang ganjil. Akan tetapi kita sebagai manusia, makanan kita itu sangat beragam. Kita makan dari tumbuhan iya, dari hewan iya.
Apalagi salah satunya itu susu. Susu itu kaya dengan berbagai jenis asam lemak. Nah, susu itu punya sebuah namanya asam lemak yang punya 17 karbon, 17 atom karbon. Kita gambarkan di sini 17 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, gini ya. Jadi saya punya asam lemak yang punya 17 atom karbon. Nah, 17 atom karbon ini hasil akhirnya bukan asetil-CoA, teman-teman. Tapi sebenarnya juga tetap, tujuan akhir kita tetap ATP. Jadi walaupun dia nggak jadi asetil-CoA, mau gimana pun bentuknya, asalkan dia harus bisa diubah menjadi ATP. Nanti kita lihat dulu. Nah, sebenarnya prosesnya tuh normal ya, karena ini katanya tunggal semua. Jadi akan dilakukan proses beta oksidasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi akan dilakukan 7 siklus beta oksidasi secara normal. Jadi nggak perlu yang kayak tadi, nggak perlu direduksi atau diisomerisasi, nggak perlu. Kita pakai proses beta oksidasi normal karena ikatannya tunggal dan menghasilkan 7 asetil. Salah. Hasilnya kita akan mempunyai 7 asetil-CoA. Iya benar nggak 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar. Kita punya 7 asetil-CoA dari 7 siklus. Nah, selain 7 asetil-CoA itu, kita punya satu molekul yang agak unik, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, hasil akhirnya merupakan sebuah molekul yang dia punya 3 buah atom karbon. Nah, molekul ini disebut dengan propionil CoA. Kayak gini, teman-teman. Selain kita punya 7 asetil-CoA, kita juga punya namanya propionil CoA karena dia atom karbonnya ganjil. Jadi kita nggak bisa sembarangan memotong. Kita nggak bisa sembarangan asal minta asetil-CoA. Katanya yang ada propionil CoA ya. Jadi ya kita lanjutkan saja. Ya kita patut bersyukur ya bahwa sebenarnya walaupun kita sebagai manusia itu tidak bisa untuk memproduksi asam lemak ganjil, tapi kita dikaruniai oleh seperangkat enzim yang bisa untuk digunakan melakukan oksidasi asam lemak ganjil. Nah, oke, sekarang apa yang akan kita lakukan dengan molekul ini? Nah, kita akan melakukan karboksilasi. Sesuai namanya, karboksilasi. Karboksilasi artinya penambahan gugus karboksil. Jadi enzim yang terlibat adalah tentu saja sesuai namanya ya, sesuai substratnya, propionil CoA karboksilase. Kenapa nih? Oh, ini geser. Propionil CoA karboksilase. Nah, terus yang jadi pertanyaan di sini, kalau melakukan karboksilasi, otomatis kita butuh modal berupa karbon. Kan penambahan nih, kita perlu modal. Kita perlu modal berupa karbon. Untuk itu kita mendapatkan karbon itu dari CO2. Selain itu, sekali lagi nih ya, saya ingetin, proses apapun di dalam tubuh kita, kalau dilakukan penambahan gugus, kayak kemarin ya, penambahan gugus koenzim A, dia butuh modal ATP. Begitu juga pada proses penambahan gugus karboksil, kita juga perlu modal berupa ATP.
Jadi tadi. Nah, kemudian hasilnya berupa apa? Hasilnya di sini tetap ya ada jadi di sini kita akan mempunyai gugus koenzim A, jangan lupa di sini kita punya koenzim A. Dan yang ditambahkan itu pada atom karbon nomor 2. Jadi di sini saya gambarkan dengan warna ungu biar kelihatan mana hasil penambahannya. Di sini ya. Nah, ini namanya apa? Namanya metil malonyl CoA. Nah, apa yang terjadi dengan metil malonyl CoA ini? Metil malonyl CoA ini dilakukan beberapa modifikasi. Modifikasinya berupa tata ulang, penataan ulang. Jadi, kita lakukan proses namanya epimerasi. Epimerasi itu juga penataan ulang, mirip dengan isomerasi. Nah, penataan ulangnya bagaimana? Jadi kita tukar posisi karboksil yang sudah kita tambahkan. Mohon maaf, bukan kita tukar. Nanti setelah ini. Jadi ini teman-teman ya, kalau kalian lihat di sini, saya kasih stabilo warna apa yang biar kelihatan ya. Nah, atom karbonnya di sini, kalau kita belajar kimia organik ya, ini adalah atom karbon kiral. Nah, hasil dari karboksilasi pada propionil CoA adalah mempunyai konfigurasi D. Nah, di dalam tubuh kita itu pilih-pilih ya, dia tuh nggak mau untuk melakukan proses lebih lanjut pada molekul-molekul dengan yang mempunyai konfigurasi D, konfigurasi absolut D, maka dia diubah menjadi L. Jadi molekulnya sama persis kalau digambarkan, hanya saja dia adalah L, metil malonyl CoA. Nah, baru setelah ini kita tata ulang. Ini namanya epimerasi ya teman-teman. Epimerasi. Jadi namanya enzimnya tetap metil malonyl CoA. Epimerasi. Sehingga dihasilkan metil malonyl CoA dengan konfigurasi L. Nah, baru ya tadi yang saya bilang dilakukan penataan ulang pada gugus-gugusnya. Gugus-gugusnya akan ditukar antara posisi dari karboksil yang sudah ditambahkan dengan posisi atom hidrogen yang ada pada atom karbon nomor 1. Jadi misalnya ya, saya kasih penomoran 1, 2, 3. Jadi kemudian dilakukan penataan ulang. Penataan ulangnya itu yang ini, warna hijau. Yang ini, yang baru ditambahkan itu, akan dipindah dengan, ditukar posisinya dengan yang saya kasih warna biru muda ini. Dengan posisi hidrogen yang ada di situ. Jadi ini ditukar teman-teman. Nah, ditukar terus apa yang terjadi? Ini adalah molekul yang juga sangat penting di dalam proses siklus Krebs. Kalau kalian ingat. Di sini ya tadi ya. Terus di sini kemudian di sini gugus koenzimnya tetap ada. Koenzim A-nya tetap ada. Nah, ini adalah molekul yang juga sangat penting, tak kalah penting dengan asetil CoA pada proses siklus asam sitrat. Nah, molekul ini, kalau kalian tahu, molekul ini adalah molekul yang biasanya kita sebut sebagai suksinil
CoA. Suksinil CoA ini akan terlibat dalam siklus Krebs. Oh, ya, ada satu lagi yang belum saya jelaskan. Enzimnya, teman-teman ya. Maaf, saya lupa. Enzim yang berperan pada proses penataan ulang atau pengubahan L-metilmalonil menjadi suksinil itu adalah enzim yang namanya mutase. Nah, enzim ini sama sih namanya sih, metil malonil CoA mutase. Dan enzim ini dibantu oleh sebuah koenzim B12. Koenzim B12 ini maksudnya adalah koenzim itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk supaya enzim itu dapat bekerja. Contohnya ya yang kemarin-kemarin kita pelajarin adalah NADH dan FADH2, itu adalah koenzim. Nah, tapi kalau dalam proses pengubahan metil malonil CoA menjadi suksinil CoA, koenzim yang digunakan adalah B12. Maksudnya itu vitamin B12. Gitu ya. Jadi vitamin B12 itu penting untuk tubuh kita. Ya, karena kita perlu untuk proses beta oksidasi asam lemak ganjil. Oke, ada yang perlu ditanyakan tentang proses beta oksidasi asam lemak ganjil. Jadi saya ulangi ya, biar lebih jelas. Jadi proses beta oksidasi asam lemak ganjil itu akan menghasilkan sebuah molekul propionil CoA. Nah, molekul propionil CoA ini punya 3 atom karbon, 1, 2, 3. Nah, di dalam tubuh kita, propionil CoA ini akan dilakukan penambahan gugus karboksil pada atom karbon nomor 2. Penomorannya kebalik, saya mohon maaf. Yang satu ini 1, 2, 3. Nah, ditambahkan gugus karboksil pada atom karbon nomor 2 dengan bantuan CO2 dan ATP. Sehingga kita akan mempunyai sebuah molekul D-metilmalonil CoA. Karena yang di sini chiral. Nah, yang awalnya D itu diubah menjadi L oleh etimerase. Kemudian yang L ini dilakukan penataan ulang dengan enzim mutase. Jadi yang ada di sini diganti dengan yang ada di sini. Jadi ditukar ya oleh enzim mutase. Sehingga kita mendapatkan molekul suksinil CoA yang terlibat dalam proses siklus Krebs. Di mana kalau kita mau melakukan siklus Krebs, tujuan akhirnya itu adalah tetap kita membutuhkan ATP. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang beta oksidasi sebelum materinya saya tutup. Oke, gimana teman-teman? Ada yang masih belum jelas tentang proses beta oksidasi? Kita sudah mempelajari 3 jenis ya beta oksidasi di dalam tubuh kita. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Tiara. Tadi kan, Bu, setelah dilakukan pemotongan kan ada 3 karbon yang tersisa, Bu. Iya, benar. Terus yang mau saya tanyakan itu, Bu, yang saya masih kurang paham itu, kenapa tiba-tiba di sini ada gugus karboksil dan langsung ada CoA? Apakah itu penambahan langsung dari yang sisanya yang di bagian ujung ini, Kak, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Tiara. Ini ya yang kamu bingungin ya. Kenapa di sini ada gugus karboksil dan di sini ada gugus CoA? Iya. Iya, Bu. Oke, ingat pada proses beta oksidasi yang terakhir ini, pada proses tiolisis itu ditambahkan gugus CoA. Maka otomatis hasilnya itu juga punya gugus CoA seperti ini. Sisanya akan mempunyai gugus CoA juga. Dan gugus karboksilnya dari mana? Gugus karboksilnya dari mana? Dari sini. Nah,
sebelum dilakukan piolisis, kan kita sudah membuat gugus keton dari proses oksidasi yang kedua. Makanya hasil akhirnya, sisanya yang di sini juga punya gugus karboksil. Untuk itulah, makanya di sini propionil-CoA punya 3 atom karbon juga sudah dilengkapi oleh karbonil dan gugus CoA. Ini dari proses oksidasi, beta oksidasi yang kedua, oksidasi kedua ya, kedua. Dan yang ini dari proses piolisis. Sudah mengerti, Tiara? Oh iya, sudah Bu. Oke, Soalnya ada tadi lagi? saya bingungnya di situ. Terima Oh iya, kasih iya. Bu. Oke, yang lain gimana? Apa ada masih yang belum dimengerti sebelum saya lanjutkan ke proses atau ke materi yang lain tentang sintesis asam lemak? Oh iya, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan sebentar ya tentang beta oksidasi ini. Jadi sebenarnya yang saya jelaskan ini beta oksidasi yang terjadi di matriks mitokondria. Nah, Tuhan itu sangat baik ya. Di tubuh kita itu banyak sekali misteri. Termasuk beta oksidasi ini ternyata juga bisa dilakukan di organel yang disebut peroksisom. Kalau kalian ingat materi tentang bagian-bagian sel, ada bagian yang namanya peroksisom. Ternyata oksidasi asam lemak yang sangat panjang itu artinya asam lemak yang mempunyai atom karbon 20 ke atas. Itu dilakukan di peroksisom dan tidak dilakukan di mitokondria. Dan prosesnya seperti apa? Prosesnya sama persis dengan proses beta oksidasi yang selama ini kita pelajari. Akan tetapi yang berbeda adalah ini yang berbeda. Saya jelaskan sedikit. Nah, dalam proses beta oksidasi di matriks mitokondria, kita akan punya FADH dan NADH yang langsung bisa diekspor ke dalam mekanisme respiratori atau elektron transport chain. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan molekul air. Jadi dalam proses elektron transport chain, FADH2 dan NADH itu bereaksi dengan mendonorkan elektronnya kepada oksigen dan menghasilkan air. Nah, itu kalau di mitokondria. Akan tetapi di peroksisom itu NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam proses oksidasi lemak tidak bisa untuk masuk ke dalam elektron transport chain karena proses itu tidak bisa dilakukan di peroksisom. Begitu di peroksisom itu ada namanya enzim katalase. Enzim katalase itulah yang akan membantu proses dihasilkannya air dari FADH2 dan NADH. Tapi bukan melalui proses elektron transport chain seperti yang ada di dalam matriks mitokondria. Tapi prosesnya sama persis kok, beta oksidasinya seperti ini, sama persis dengan di mitokondria. Oke, gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi tentang ini. Gimana? Ada pertanyaan tidak ya? Kalau tidak ada, ya mungkin nanti ya di tengah-tengah mungkin kalian sudah kepikiran pertanyaannya, bisa ditanyakan. Saya tutup ya materi tentang beta oksidasi, tapi kalau kalian mau bertanya silahkan. Kita coba langsung lanjut ke materi setelahnya. Kita istirahat dulu ya 3 menit ya. Jam 10 kita mulai lagi. Sambil kita nungguin ini. Oke, kita istirahat dulu. Sambil dipikirin mungkin kalau ada pertanyaan silahkan.
Halo. Kita lanjutin. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Bener ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, jadi gini teman-teman, sebenarnya saya tuh pengennya nanti di setiap bab, ini kan bab metabolisme lemak ya, mungkin nanti di akhir pertemuan saya pengen ada sedikit kuis kecil-kecilan gitu, nggak tulis, saya pengen lisan ya, jadi nanti mungkin saya bakal tunjuk satu orang, ya nggak satu orang sih, mungkin beberapa orang akan saya tunjuk dan langsung saya tanyain, jadi mungkin besok ya insya Allah, yang besok kan pertemuan terakhir kita buat ngebahas metabolisme lemak. Jadi mungkin besok saya mau ada kuis kecil-kecilan, jadi saya acak nanti bakal manggil beberapa orang, dan akan langsung saya tanyain. Nah nanti setelah kita migrasi ke bab baru, nanti sebelum ujian akhir, sebelum masuk ke bab lain, saya juga pengen ada kuis kecil-kecilan begitu. Jadi paling nggak saya ada feedback dari kalian. Saya pengennya saya ngerti yang saya jelaskan itu nyampe nggak ke kalian gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, saya sangat berharap kalian bisa untuk ditanyakan, biar nanti kalian mengerti dan yang saya sampaikan itu nyampe kepada kalian. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang sintesis asam lemak. Kemarin-kemarin ya kita sudah belajar tentang kita bagaimana lemak itu atau trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kita juga sudah belajar bagaimana asam lemak itu dipecah menjadi asetil-CoA. Nah, sekarang kita akan belajar kebalikannya. Kita akan cari tahu bagaimana sih kita melakukan asetil-CoA itu bagaimana bisa diubah menjadi asam lemak. Nah, sekarang hari ini kita akan membahasnya. Semoga waktunya cukup ya, 50 menit. Kalau nggak cukup ya sudah kita lanjutkan besok. Oke. Ini, makan. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu teman-teman. Tubuh kita itu memutuskan untuk melakukan sintesis asam lemak. Itu ketika apa? Jadi tubuh kita akan memutuskan untuk melakukan sintesis asam lemak itu ketika yang pertama, kita sedang ada dalam fase makan banyak. Kita sebut saja. Jadi mungkin misalnya nih kita sedang diajakin teman makan ke all you can eat, ditraktir lagi, dan siapa yang nggak mau coba kan? Nah, kita kalap deh di sana, kita makan banyak. Nah, setelah makan kita nggak ada aktivitas. Otomatis apa yang terjadi ketika kita mempunyai banyak simpanan, tapi tidak kita gunakan, maka yang terjadi adalah kadar gula darah kita tinggi atau glukosa darah kita tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kadar glukosa darah kita tinggi, tentu saja kita akan mempunyai ATP yang lagi banyak-banyaknya. Ya, kalau digunain sih syukur ya. Tapi kalau nggak digunain, maka tubuh kita akan memutuskan untuk melakukan sintesis asam lemak. Oke, dari sini kalian harus paham kapan tubuh kita memutuskan untuk melakukan sintesis asam lemak. Ya, ketika kita makan banyak ya. Nah, tapi tergantung setelah makan banyak kita ngapain. Kita gunain buat mikir, buat belajar, atau kita gunain buat kardio misal, kita gunain buat yoga misal. Saya nggak tahu, tergantung kalian. Oke, jadi misal glukosa itu bisa secara langsung ya. Glukosa itu bisa langsung untuk masuk ke dalam
sitoplasma. Dan kemudian apa yang terjadi dengan glukosa? Glukosa akan melalui sebuah siklus, sebuah proses yang disebut dengan glikolisis, di mana glikolisis akan menghasilkan asam pirufat. Nah, selanjutnya pirufat ini tidak bisa untuk langsung masuk ke dalam matriks mitokondria. Dia harus diubah menjadi asetil-CoA terlebih dahulu supaya dia bisa masuk ke dalam matriks, ya. Jadi asam pirufat ini perlu diubah dulu menjadi asetil-CoA. Barulah dia bisa masuk ke dalam membran matriks mitokondria. Oke. Nah, asetil-CoA, apa yang terjadi dengan dia? Ternyata dia ketemu dengan soulmate-nya di dalam mitokondria ini, teman-teman. Dia adalah oksaloasetat. Akhirnya asetil-CoA memutuskan untuk bersama dengan oksaloasetat dan menghasilkan sebuah molekul penting yang kita sebut sebagai sitrat. Nah, sitrat ini dalam proses siklus Krebs akan diubah menjadi isositrat. Saya harap kalian masih ingat ya, ini saya cuma review tentang siklus Krebs karena berhubungan ya dengan proses sintesis asam lemak. Nah, kemudian isositrat ini akan diubah menjadi apa? Jadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat, ini aja lah ya. Alfa ketoglutarat. Oke, kemudian prosesnya akan berlangsung dan di mana proses ini berulang ya teman-teman, karena ini adalah siklus Krebs, jadi dia berulang. Di mana dia akan kembali lagi ke oksaloasetat, bertemu dengan asetil-CoA, bertemu dengan menjadi sitrat dan isositrat dan lain sebagainya. Dan intinya hasil akhir dari proses ini adalah molekul yang tidak lain dan tidak bukan yang selama ini kita bahas berkali-kali dalam mata kuliah ini, yaitu molekul ATP. Nah, ATP ini ketika kita dalam keadaan banyak makan, kita lagi makan di all you can eat, otomatis tubuh kita itu akan banyak sekali untuk mengubah asetil-CoA itu menjadi ATP melalui siklus Krebs. Sehingga apa yang terjadi? Otomatis kita punya ATP banyak. Nah, ketika ATP kita banyak, ternyata apa yang terjadi? Kita akan menghambat enzim yang mengubah isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Inhibit. Jadi menginhibisi istilahnya di dalam biokimia. Inhibit. Menghambat proses pengubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, dari sini apa yang terjadi ketika isositrat nggak boleh berubah menjadi alfa ketoglutarat? Apa yang terjadi? Otomatis isositrat akan numpuk. Nah, karena isositrat ini prosesnya irreversibel ya dengan sitrat. Jadi selain isositratnya yang numpuk, ternyata sitratnya juga numpuk. Jadi makin banyak tuh sitrat di dalam mitokondria. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bagusnya di dalam tubuh kita, di mitokondria itu ada sebuah jalur yang digunakan untuk sitrat keluar dari matriks mitokondria. Jadi sitrat itu bisa keluar, dia bisa keluar
keluar ke kemana? Ke sitoplasma tentu saja ya. Keluar ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma dia sudah ditunggu oleh sebuah enzim, yang disebut dengan sitrat liase. Nah, sitrat liase ini dia punya tugas dua. Tugasnya ada dua. Yang pertama, dia memotong sitrat sehingga apa? Sehingga sitrat itu akan menghasilkan molekul asetil-CoA dan oksaloasetat. Jadi di sini kita akan punya asetil-CoA dan di sini kita juga akan punya oksaloasetat. Nah, tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua tadi sih sebenarnya udah saya sebutkan. Jadi tugasnya sitrat ini, sitrat liase itu dia juga menambahkan gugus CoA pada menambahkan gugus koenzim A sehingga dia menjadi asetil CoA ini ya. Kan sitrat kan sudah nggak punya gugus koenzim A. Nah, sitrat liase ini nambahin koenzim A sehingga bisa terbentuk asetil CoA. Oke. Nah, nasibnya gimana nih oksaloasetat sama asetil CoA? Dia nggak akan bisa melakukan proses Krebs di luar matriks. Karena di sitoplasma nggak mungkin dong dilakukan siklus Krebs. Nah, kita bahas oksaloasetat dulu. Oksaloasetat itu bisa diubah menjadi molekul yang namanya malat. Makanya beda ya, jangan ini deh. Diubah menjadi molekul namanya malat. Nah, malat ternyata bisa diubah menjadi pirufat. Dan enzim yang berperan di dalam perubahan malat menjadi pirufat adalah malik enzyme. Dan pada prosesnya dia membutuhkan NAD+ yang diubah menjadi warnanya bentar. Saya ganti warnanya teman-teman. Kok nggak enak kalau biru semua ya? Dimulai deh, kenapa nih? Nah, dia memerlukan NAD+ diubah menjadi NADH. Nah, itu nasibnya oksaloasetat. Jadi dia bisa diubah menjadi pirufat. Oke, sekarang saya mau nandain NADH. Kenapa saya tandain NADH-nya? Nanti saya jelaskan ya. Yang penting saya tandain dulu NADH. Nah, sekarang asetil-CoA, nasibnya kayak gimana dia? Nah, di luar matriks mitokondria, asetil-CoA itu sudah dinantikan oleh sebuah enzim yang namanya adalah benar, saya mau pilihkan. Dia dinantikan oleh sebuah enzim yang dinamakan asetil-CoA karboksilase. Nah, karboksilase artinya dia akan menambahkan atom karbon atau gugus karboksil pada asetil-CoA. Untuk itu dia memerlukan molekul CO2. Ya, karena butuh modal ya. Sekali lagi kalau penambahan itu selalu butuh modal. Nah, diubah jadi apa? Si asetil-CoA. Nah, ternyata asetil-CoA diubah menjadi molekul yang disebut sebagai kamera lagi lah. Yang disebut dengan malonyl CoA. Nah, saya tandain juga nih malonyl CoA. Oke. Nah, sekarang
saya yang kepengen ngebahas si asetil-CoA karboksilase dulu. Nah, kenapa saya pengen ngebahas asetil-CoA karboksilase? Karena asetil-CoA karboksilase ini, saya singkat aktif ya, biar saya nggak terlalu panjang nulisnya. Ini merupakan limited, apa sih? Oh ya, rate limiting enzyme. Artinya asetil-CoA karboksilase ini dia bekerja dengan sangat terregulasi. Artinya dia nggak akan kerja kalau nggak disuruh. Jadi nggak bisa sembarangan tubuh kita itu untuk menggunakan asetil-CoA karboksilase. Nah, asetil-CoA karboksilase itu regulasinya ada dua, secara sterik, dan kalau allosterik itu dia perlu sebuah molekul. Kalau hormonal dia perlu sebuah hormon. Nah, kalau allosterik ada negatif, ada positif. Kebalik ya saya ngomongnya. Sama hormonal juga ada positif, ada negatif. Nah, yang positif adalah keberadaan sitrat. Yang negatif adalah keberadaan long chain fatty acid atau asam lemak rantai panjang. Kalau hormonal, dia akan bekerja ketika dia bertemu dengan insulin. Dan dia akan berhenti bekerja ketika dia bertemu dengan glukagon dan epinefrin. Jadi begini maksudnya teman-teman. Ketika ACC ini bertemu dengan sitrat, maka dia bekerja. Tapi kalau dia bertemu dengan asam lemak rantai panjang, dia nggak mau bekerja. Nah, itu maksudnya regulasinya. Hormonal juga, ketika dia ada insulin, dia mau bekerja. Ketika dia adanya glukagon, otomatis nggak ada insulin, maka dia nggak akan mau bekerja. Itu maksudnya regulasinya itu. Regulasi positif artinya dia mau bekerja, negatif artinya dia nggak mau bekerja. Sekarang kita lihat bagaimana dia bisa dalam keadaan aktif dan tidak aktif. Artinya kalau dia mau bekerja, otomatis dia dalam keadaan aktif. Nah, saya gambarkan warna ungu. Nah, asam lemak asetil-CoA karboksilase dia dalam keadaan inaktif ketika dia binar. Kalau saya bilang binar, kalian harus paham ya. Binar itu artinya dia bergandengan dua-dua seperti itu. Kalau dia dua-dua kayak gini, dia nggak aktif nih. Kenapa saya gambarkan banyak? Ya karena dalam tubuh kita nggak satu asetil-CoA karboksilase, ada banyak molekulnya. Ketika dia dimer, dia inaktif. Ketika dia aktif, maka dia dalam posisi membentuk sebuah polimer seperti ini. Gini teman-teman. Jadi dia itu dimer-dimernya itu akan bergabung membentuk polimer seperti ini. Ya kalian bisa lah ya menggambar lebih bagus daripada saya, tapi seperti itu teman-teman. Jadi di sini ketika dia bentuknya polimer, dia aktif, siap kerja. Kalau dia masih dalam bentuk dimer, dia nggak mau kerja, dia nggak aktif. Nah, sitrat itu akan membuat dia menjadi bentuk polimer. Sedangkan long chain fatty acid, dia akan mengubah bentuk. Long chain fatty acid itu apa ya? LCFA. Maka dia akan berubah yang awalnya aktif jadi tidak aktif. Gitu. Nah, sekarang kalau si hormonal gimana? Jadi begini teman-teman. Saya hapus ya. Insulin, kita kembali lagi ke sini. Insulin itu adalah hormon yang diproduksi ketika kadar gula darah kita tinggi. Dia akan di sini masuk ke dalam reseptor sehingga menghasilkan namanya protein yang namanya fosfatase.
Sedangkan kalau ada glukagon, glukagon itu dia diproduksi ketika kadar gula darah kita sedang rendah. Jadi kebalikan antara glukagon dan insulin. Maka apa yang terjadi? Dia akan mengaktifkan protein namanya protein kinase A. Nah, fungsinya juga berkebalikan. Kalau fosfatase, dia akan mengambil gugus fosfat. Tapi kalau kinase, dia akan menambahkan gugus fosfat. Nah, jadi kita kembali lagi ke asetil-CoA karboksilase di sini. Ketika dia dalam keadaan ketika dia dalam keadaan tidak aktif, dan kemudian insulin muncul, maka insulin itu akan menghilangkan gugus fosfat dari dari asetil-CoA karboksilase. Jadi misalnya begini teman-teman, saya gambarkan ya. Misal insulin kan begini, dia awalnya tidak aktif menjadi aktif, sedangkan glukagon itu awalnya dia aktif menjadi tidak aktif. Seperti ini. Nah, kalau ada insulin, artinya yang ada adalah fosfatase. Nah, biasanya kalau dia dalam kondisi tidak aktif, ya, dia akan mempunyai gugus fosfat. Nah, gugus fosfat itu akan diambil oleh fosfatase sehingga dia bisa aktif. Jadi apa sih yang membuat dia tidak bisa bergabung? Yang membuat dia tidak bisa bergabung adalah gugus fosfat yang ada pada dimer-dimer. Nah, kalau ada insulin, fosfatnya diambil, otomatis dia bisa bergabung. Nah, glukagon sebaliknya, karena dia berasosiasi dengan protein kinase A, maka yang awalnya dia bergabung dan tidak ada fosfat, ditambahkanlah fosfat oleh glukagon, sehingga menjadi tidak aktif. Itu asetil-CoA karboksilase. Oke, sudah ya? Gimana? Sebelum saya lanjutkan ke proses sintesisnya, ada yang ditanyakan? Pelan-pelan saja ya kita ya. Oke, silahkan. Kalau ada yang tanya, mungkin suara saya lagi putus-putus, mungkin silahkan. Bagian mana yang putus-putus saya ulangi. Izin, Bu. Oke, siapa ini yang bertanya? Saya Arta, Bu. Oke, Arta. Kenapa? Ada yang kurang dimengerti? Tadi saya kurang mengerti, Bu, di bagian mana tadi? Apa bagian Sebentar, apa? Bu. Yang di bawah ini? Apa yang di mana? Oh, ini, Bu. Di bagian tadi kan Ibu menjelaskan kalau misalnya ATP-nya tinggi berarti bisa menghambat enzim untuk membentuk isositrat menjadi ketoglutarat seperti itu kan, Bu? Iya, benar. Nah, sehingga isositratnya jadi apa tadi, Bu? Soalnya putus-putus tadi di bagian putus suara Ibu. Oke. Bagus. Terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf ya kalau putus-putus di bagian sini ya tadi yang ditanyakan oleh Arta. Saya ulangin ya. Jadi begini, Arta. Misal, ya bukan misal sih, memang sih. ATP-nya ini banyak kan, otomatis dia menghambat perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, coba bayangkan sekarang. Ketika tidak ada lagi isositrat yang diubah menjadi alfa glutarat, alfa ketoglutarat. Apa yang terjadi dengan isositrat? Otomatis isositratnya akan menumpuk. Ya kan? Ya, karena memang tidak ada isositrat yang diubah lagi menjadi alfa ketoglutarat. Nah, kalau isositratnya numpuk, maka bahan dasarnya isositrat ini juga ikutan numpuk karena nggak akan dipakai. Jadi sitrat dan isositrat ini akan menumpuk. Nah, bagusnya sitrat itu bisa ditransfer keluar matriks mitokondria ke dalam sitoplasma. Sehingga dia bisa bertemu dengan enzim sitrat liase dan dipotong menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat lagi.
Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi isositratnya akan numpuk kalau tidak ada isositrat yang diubah menjadi alfa ketoglutarat. Begitu Arta. Gimana? Masih belum mengerti? Izin memastikan ya, Bu. Iya, silahkan. Berarti tadi, Bu, kalau isositratnya, kalau ATP-nya meningkat, berarti terjadi akan menghambat enzim isositrat yang diubah menjadi ketoglutarat, sehingga isositratnya menumpuk. Jadi bahan dasar dari si isositrat ini yaitu sitratnya akan juga menumpuk. Kemudian sitratnya bisa keluar ke sitoplasma dan bereaksi dengan enzim sitrat. Seperti itu ya, Bu? Iya, benar. Oke. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terima kasih kembali Arta. Yang lain gimana? Ada yang masih belum jelas? Oke, jangan sampai kalau kalian nggak ada yang nanya, tapi besok kalau saya nanya kalian nggak bisa ya. Saya harap kalian nggak ada yang nanya, artinya kalian sudah mengerti. Oke? Jadi saya berharap kelasnya itu bisa maksimal ya. Jadi kalian bisa mencerna sebagian besar apa yang saya sampaikan. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oke, kembali lagi dengan bagian-bagian yang tadi saya tandain. Saya menandai NADH dan juga saya menandai malonyl-CoA. Nah, sebenarnya kenapa saya harus menandai molekul-molekul itu? Nah, NADH dan malonyl-CoA ini adalah bahan untuk melakukan sintesis asam lemak. Nah, kalau bisa di-list ya, sintesis asam lemak itu perlu 3 bahan. Bahannya yang pertama adalah NADH sebagai agen produksi, producing agent. Yang kedua, ada malonyl-CoA. Malonyl-CoA ini adalah building block dari asam lemak. Jadi yang disusun untuk membentuk asam lemak adalah malonyl-CoA, bukan asetil-CoA. Akan tetapi malonyl-CoA ini berasal dari asetil-CoA. Nah, ada satu lagi, yaitu fatty acid sintase enzimnya yang akan membantu proses sintesis. Nah, saya cerita sedikit tentang fatty acid sintase tipe 1. Nah, tipe 1 ini sebenarnya adalah seperangkat enzim. Jadi fatty acid sintase itu sebenarnya bukan satu enzim, teman-teman. Dia terdiri dari banyak sekali enzim. Nah, enzimnya apa aja? Nanti kita sambil saya jelaskan. Jadi fatty acid sintase itu seperangkat enzim ya, teman-teman, bukan satu buah enzim. Nah, terdiri dari apa saja? Nanti kita lihat. Oh ya, ada satu lagi tambahan, sebenarnya prosesnya itu perlu diinisiasi oleh asetil-CoA. Jadi asetil-CoA itu walaupun bukan building blocks-nya, tetapi dia menginisiasi proses sintesis asam lemak. Oke ya. Nah, ini saya sudah menggambarkan, ini biar memudahkan kalian ya nanti untuk memahami. Jadi saya gambarkan seperti ini. Yang saya gambarkan seperti kacang, ini adalah asam lemak sintasenya, fatty acid sintase. Jadi fatty acid sintase itu dia punya banyak aktivitas enzim dan kalau digambarkan ini ada gugus yang sangat menarik di sini. Dia punya asam amino yang menjorok keluar, yaitu asam amino sistein. Dan ada protein besar yang juga menonjol keluar, yaitu ACP. ACP ini adalah acyl carrier protein, carrier, pembawa. Jadi nanti fungsinya cis dan ACP yang saya gambarkan di sini adalah, mohon maaf baterai saya habis. Nah, jadi fungsinya dia yang digunakan untuk mengaitkan
mengait apa sih? Dibuat sebagai cantolan. Jadi istilahnya cantolannya atom-atom karbon. Jadi istilahnya ya, asam lemak itu kan panjang ya. Jadi kalau istilahnya tuh kalian bisa membayangkannya itu bentuknya tuh kayak kita sedang memintal. Jadi kalau kita memintal, merajut gitulah. Kan dibikin satu gitu kan. Nah, asam lemak itu juga seperti itu, teman-teman. Jadi dibikin satu begitu. Nah, yang pertama, apa yang terjadi dengan proses sintesis asam lemak? Yang pertama masuk adalah molekul asetil-CoA. Jadi saya bilang asetil-CoA itu masuk sebagai inisiator. Jadi dia hanya digunakan sekali, gitu ya. Jadi dia digunakan sekali pada proses sintesis sebagai inisiatornya. Nah, dia akan masuk ke dalam molekul besar ini, molekul biru yang besar ini, sebagai asetil-CoA. Dan dia akan menempel pada gugus ACP-nya. Nah, saya gambarkan seperti ini ya. Kalian bisa paham kan kalau saya gambarkan seperti ini? Jadi ada 2 karbon dari asetil-CoA itu menempel pada gugus ACP. Nah, enzim yang terlibat di sini adalah enzim acetyl transferase. Karena kita cuma memindahkan ya, cuma membawa masuk. Nah, kemudian dia akan menempel ke ACP. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dia dipindahkan ke atas, ke gugus sistein. Nah, dipindahkan ke atas ke gugus sistein, sehingga yang di bawah ACP ini kosong. Yang di atas, dia terisi oleh asetil-CoA. Asil ya, berarti 2 karbon, CoA-nya udah nggak ada. Nah, enzim yang terlibat di sini adalah asil transferase. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Barulah building blocks dari asam lemak, yaitu adalah molekul malonyl-CoA masuk. Saya kasih warna hijau malonyl-CoA. Malonyl-CoA itu punya 3 atom karbon, jadi bulat-bulatnya saya kasih ada 3. Nah, ini adalah molekul malonyl-CoA. Dia akan masuk dan CoA-nya ditinggalkan di luar. Nah, masuknya kemana? Seperti tadi, sama. Seperti si asetil-CoA yang tadi. Jadi dia akan masuk ke ACP-nya dulu. Di sini. Nah, cisnya tadi ada merahnya ya. Saya gambar merah. Oke, ngerti ya? Kemudian, apa enzim yang terlibat? Sesuai namanya ya, lagi-lagi sesuai namanya. Namanya adalah malonyl-CoA transferase. Oke. Nah, kemudian yang ada di ACP dipindah lagi tuh ke atas. Dipindah ke atas. Oh, belum dipindah ke atas, teman-teman. Bentar. Bagaimana tadi sih? Oh. Digabung dulu ternyata. Digabung dulu. Jadi sebelum dipindah ke atas, digabung dulu. Nah, penggabungannya itu terjadi di mana? Terjadi di ACP-nya. Jadi ini gini. Saya gambarkan seperti ini. Jadi ini digabung. Plus gini ya. Seperti ini. Dan tapi, ada tapinya nih. Digabung, tapi dikurangin. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi digabung, tapi dikurangin. Jadi ini akan keluar sebagai CO2. Karena dikurangin yang tadi. Maka kita akan mempunyai berapa atom karbon? Kita akan mempunyai 4 atom karbon. Nah,
Tadi prosesnya apa? Kita gabungkan. Istilahnya dalam kimia organik itu disebut dengan kondensasi. Maka enzimnya adalah asil malonil ACP. Apa? Condensing enzim. Kondensasi ya. Condensing enzim. Tapi dia menghasilkan CO2. Jadi artinya tidak semua molekul karbonnya dipakai. Jadi dibuang satu. Sehingga kita akan mempunyai 4 atom karbon yang menempel pada ACP. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan prosesnya. Nah, begini teman-teman. Kalau kalian sudah hafal di kepala kalian tentang proses beta oksidasi, sebenarnya sintesis asam lemak ini kebalikan dari proses beta oksidasi. Kalau proses beta oksidasi yang pertama adalah proses oksidasi, maka proses sintesis asam lemak yang pertama adalah reduksi. Jadi saya gambarkan sebentar ya. Jadi misalnya ya teman-teman, ini tuh molekulnya bentukannya seperti ini. Saya kasih warna putih aja lah, jangan ada sama kayak enzimnya. Nah, misal ini tuh bentuknya itu seperti ini. Ada 4 atom karbon seperti ini. Kenapa seperti ini? Jadi kalau kalian ingat ya, struktur dari asetil-CoA. Asetil-CoA itu strukturnya seperti ini. CH3, CoA. Ini asetil-CoA. Nah, sedangkan malonil-CoA itu dia ada 3 atom karbon. Di mana yang di sini ada gugus karboksil, yang di sini ada S-CoA, yang di sini baru ada. Kalau kalian tanya dari mana karbonil ini, saya gambarkan karbonil itu dari mana? Dari sini. Karena yang merah ini asetil-CoA, dia punya karbonil. Yang hijau adalah gugus malonil-CoA, dia juga punya karbonil. Tapi yang ini kan tadi udah dibuang. Iya kan? Jadi kita punya ada 1, 2. Ada 2 gugus karbonil. Oke. Nah, kita lakukan reduksi di sini. Kebalikan ya dari proses beta oksidasi. Nah, kalau reduksi itu akan membutuhkan molekul NADH yang tadi kita punya. Diubah menjadi NAD+. Dengan enzim namanya apa? Molekul ini adalah beta-ketoasil. Sehingga enzim yang terlibat adalah beta-ketoasil ACP. Jangan lupa, karena ini ada ACP-nya ya. Reduktase. Nah, sehingga jadi apa? Kayak kalau kita gambarkan di sininya tetap sih ya, nggak berubah. Cuma kan strukturnya berubah karena ada proses-prosesnya. Warnanya merah ya, 1. Nah, kalau tadi beta keto direduksi, artinya apa yang terjadi? Maka gugus ketonnya yang ada di atom karbon beta akan diubah menjadi gugus hidroksil. Kebalikan ya. Jadi proses beta oksidasi tapi dibalik. Yang oksidasi diubah menjadi reduksi. Nah, molekul ini adalah molekul beta hidroksil. Nah, kalau kita ingat lagi proses beta oksidasi yang kedua adalah hidrasi, membutuhkan molekul air. Nah, kalau ini prosesnya namanya dehidrasi. Sehingga kalau dehidrasi, dia akan menghasilkan molekul air. Kalau kemarin beta oksidasi, dia akan melakukan hidrasi sehingga membutuhkan molekul air, tapi ini menghasilkan molekul air. Nah, enzimnya apa?
enzimnya tidak hidroksi asil ACT dehidrase. Mirip ya sama proses beta oksidasi. Saya harap kalian mengerti dan ingat tentang apa yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya hasilnya apa? Kalau kita dehidrasi, yang dia bentuknya hidroksil akan berubah menjadi bentuk enoil ACP. Jadi kalau enoil itu dia akan mempunyai ikatan rangkap di sini. Nah, diapain lagi? Kita reduksi lagi. Kalau kita oksidasi ya. Kalau sintesis asam lemak, kita reduksi. Jadi kalau kita reduksi lagi-lagi, kita membutuhkan molekul NADH, kita ubah menjadi NAD+. Dan enzim yang terlibat, karena ini adalah enoil, jadi enoil ACP reduktase. Begitu. Apa hasilnya? Kalau kita reduksi, maka kita akan mempunyai rantai seperti ini. Yang digambarkan di sini sama ya, persis. Jadi bulat-bulatnya ada 4. Oke, gini ya. Nah, setelah proses reduksi apa yang terjadi? Apakah ada proses piolisis? Ada. Tapi nanti kalau kita sudah sampai panjang, tergantung kita mau bikin berapa panjangnya asam lemaknya. Barulah dipotong dengan enzim yang namanya tioesterase kalau di sini. Nah, tapi ini prosesnya berulang ya teman-teman. Jadi ini saya gambarnya banyak banget ya ternyata ya. Ini berulang. Jadi setelah ini nanti dia akan diubah, akan dipindah ke atas. Jadi setelah ini sudah bentuknya seperti ini ya, maka dia akan dipindah ke atas. Kemudian apa yang terjadi ketika dia dipindah ke atas? Dia akan dipindah ke atas. Sehingga ACP-nya akan kosong lagi. Kalau ACP-nya kosong, apa yang terjadi? Kalau ACP-nya kosong, yang terjadi adalah kita bisa menerima malonyl-CoA yang baru. Paham? Jadi, kita akan memasukkan malonyl-CoA yang baru. CoA. Sehingga, CoA-nya dibuang ya, kita ngambil karbonnya aja. Sehingga yang atas terisi, yang bawah juga terisi. Nah, nanti prosesnya berulang terus sampai kita mendapatkan berapa banyak atom karbon yang kita kehendaki untuk membuat asam lemak. Begitu teman-teman. Prosesnya berulang ya. Tetap. Oke. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Mungkin kalian ada yang bingung di sebelah mana. Saya gedein dulu lah. Biar kelihatan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Prosesnya mudah kok kalau kalian ingat proses beta oksidasi. Apa ada yang kurang jelas tentang apa yang saya bicarakan? Silakan ditanyakan. Gimana? Udah ngerti nih berarti ya? Waktunya tinggal 5 menit lagi sih. 10.45 ya, kita 10.50 selesai. 10.50, sebelum 10.50 silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini prosesnya berlanjut. Saya harap kalian bisa ngisi sendiri ya ini ya. Sampai nanti misal kita membuat 16 karbon. Berarti nanti setelah itu baru enzim yang namanya tioesterase itu bekerja. Kenapa sih namanya tioesterase? Namanya kenapa ada tio-nya?
Ini loh, kalian harus tahu bahwa ini tuh adalah gugus tiol. Ini tuh tiol. SH itu tiol. Jadi yang dipotong itu bagian itunya. Sama dengan di sini. Di asetil-CoA dan malonil-CoA. Ini adalah gugus tiol. S-nya itu tiol. Makanya kalau mau motong-motong, enzim yang dipakai adalah tiolase, tioesterase. Gitu ya. Jadi sesuai nama gugusnya. Oke, silakan. Nggak ada pertanyaan nih. Jelas ya saya ngomong ya. Oke, saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau saya ambil kesimpulan ya. Jadi di sini kalau kita lagi makan banyak, maka tubuh kita memutuskan untuk sintesis asam lemak. Nah, sintesis asam lemak itu enzim yang paling diregulasi adalah asetil-CoA karboksilase. Di mana asetil-CoA karboksilase itu diregulasi secara sterik dan secara hormonal. Sitrat mengaktifkan, insulin mengaktifkan, sedangkan long chain fatty acid menonaktifkan, glukagon juga menonaktifkan. Jadi itu regulasinya ya. Nah, kemudian ada beberapa bahan yang kita gunakan untuk sintesis asam lemak, yaitu NADH sebagai agen produksi, malonil-CoA sebagai building blocks, kemudian fatty acid sintase tipe 1 yang digunakan sebagai enzim untuk membantu proses sintesis. Di mana enzim ini, fatty acid sintase, asam lemak sintase, itu adalah seperangkat enzim. Jadi ini maksudnya, dia itu terdiri dari asetil transferase, malonil-CoA transferase, enoil ACP reduktase, dehidrase, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam fatty acid sintase. Nah, di mana proses dari sintesis asam lemak itu diinisiasi oleh asetil-CoA. Akan tetapi nanti asetil-CoA-nya secara bertahap akan dikeluarkan sebagai CO2 ini ya. Nah, pada prosesnya sintesis asam lemak ini adalah kebalikan dari proses beta oksidasi, di mana langkah pertamanya adalah reduksi, menghasilkan molekul beta hidroksi asil ACP atau 3 hidroksi asil ACP sama saja. Beta itu adalah atom karbon nomor 3. Kemudian dilanjutkan dengan dehidrasi yang menghasilkan molekul air. Dilanjutkan dengan proses reduksi kedua, yang mana mereduksi molekul enoil menjadi molekul karboksil ya ini ya, molekul 1, 2, 3, 4, iya molekul karboksil seperti ini. Kemudian prosesnya akan berulang, di mana atom-atom karbon yang sedang ada di ACP akan transfer ke gugus sistein, sehingga bisa menerima malonil-CoA yang baru. Kemudian dilakukan kondensasi antara malonil-CoA yang baru dengan malonil-CoA yang lama. Kemudian proses reduksi, dehidrasi, dan reduksi berulang lagi. Kemudian dipindah lagi ke gugus sistein. Masuk lagi malonil-CoA yang baru. Kemudian dilakukan kondensasi. Mengulang lagi, reduksi, dehidrasi, reduksi lagi, sampai jumlah atom karbon yang dikehendaki. Barulah bertemu dengan enzim tioesterase yang akan memotong ikatan antara gugus ACP dengan asam lemak panjang, asam long chain fatty acid, oleh asam lemak yang sudah dihasilkan. Oke, sudah 10.50. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Oh iya, kenapa? Silahkan. Mohon maaf Bu, tadi saya
lupa bahwa ada pertanyaan, Bu. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Mohon maaf, Bu. Tadi saya kurang paham yang di bagian ACC tadi, Bu. Maksudnya itu Oh, gimana ini. ya, Bu? Apa bedanya dengan sintesis asam lemak tadi, Bu? Ini ACC. Ini kan ya? Oke, Iya, jadi Bu. asetil saya jelasin singkat ya, karena waktunya sudah habis. Besok saya jelaskan lebih lanjut. Jadi asetil CoA karboksilase itu diregulasi dengan dua cara, secara hormonal dan secara allosterik. Di mana masing-masing regulasinya itu bisa mengaktifkan dan bisa menonaktifkan. Jadi asetil CoA karboksilase akan aktif ketika bertemu dengan sitrat dan insulin. Tapi dia akan tidak aktif ketika dia bertemu dengan asam lemak rantai panjang dan hormon-hormon seperti glukagon dan epinefrin. Ini tuh biasanya ketika kadar gula darah kita rendah. Ini ketika kadar gula darah tinggi. Nah, insulin itu akan menghilangkan gugus fosfat pada asetil CoA karboksilase, sehingga yang awalnya dia berbentuk dimer akan dapat bergabung masing-masing dimernya. Jadi insulin itu menghapus ini, yang menghalangi dia untuk bergabung, yaitu gugus fosfatnya. Jadi gugus fosfatnya itu akan dihapus oleh yang namanya fosfatase. Fosfatase itu ada ketika insulin ada. Nah, ini dihapus oleh fosfatase. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang awalnya dimer akan bergabung. Jadi ini bergabung. Membentuk sebuah molekul yang berbentuk polimer. Jadi awalnya dimer seperti ini, dua-dua, dia akan bergandengan nih, dua gandeng dua. Jadi bentuknya polimer. Nah, ketika dia bentuknya polimer, dia akan aktif. Akan tetapi, ketika dalam bentuk polimer, dia bertemu dengan glukagon. Glukagon ini berasosiasi dengan protein yang namanya protein kinase A. Protein kinase A ini akan akan menambahkan gugus fosfat yang awalnya dia di sini nggak ada gugus fosfatnya, ditambahkanlah gugus fosfat sehingga dia akan tercerai berai, maka tidak ada lagi asetil CoA karboksilase yang aktif, maka proses sintesis asam lemak tidak bisa dilanjutkan. Gitu. Singkatnya seperti itu. Mungkin kalau Arta belum paham, besok saya jelaskan lagi. Saya harap juga yang lain, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya nggak mau kalian mengganjal di belakang, sehingga kalian saya tanyain nantinya malah nggak ngerti. Saya nggak mau seperti itu ya. Jadi daripada saya nanyain kalian nggak ngerti, mending kalian nanya saya. Oke? Terima kasih ya, bisa saya akhiri. Mohon maaf jika saya ada salah. Terima kasih sudah bergabung dengan perkuliahan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok. Kemudian kita akan membahas materi-materi yang lebih baru dan masih berkenaan dengan lemak. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu besok hari Selasa. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.